Knalpot Racing CBR 150. Knalpot Racing CBR 150. Oke. Oke semuanya, balik lagi sama gua di Pam Channel Motovlog. Bosan gak sih? Bosan sebenarnya ya. Gua lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi gini bro. Gua pengen ngomongin soal motor lagi dong. Iya loh. So ngomongin soal kelinci. Oke, berhubung gua di depan gua ada motor CBR ya, CBR 150. Iya. Pakai knalpot Proliner kayaknya. Oke, kebetulan banget gue pengen ngomongin something about exhaust. Anjir, digeber gua. Gue pengen ngomongin soal exhaust racing ya di motor. Jadi gua kan nggak pakai knalpot racing ya. Sebenarnya banyak banget alasannya sih. It's too much reason for me. Do not use exhaust racing. Racing exhaust Proliner or Akralinga or something kayak bayar dulu. Oke, jadi gini. Ini beberapa alasan yang kenapa kalian tuh nggak usah pakai knalpot racing ya. Atau ini alasan gua doang sih. Nggak tahu buat lo itu cocok apa enggak. Cuma ini alasan yang menurut gua itu lumayan buat bisa dipikirin. Yang pertama itu adalah langsung aja, gua tuh males berhubungan sama polisi bro. Males ditilang kan. Yang namanya polisi kan, jangankan knalpot, spion dibelokin aja ketilang. Ada spionnya dibelokin ketilang, itu bisa banget polisi. Apa sih yang nggak bisa, anjir. Jadi gini, misalnya gua ini kan suka riding jauh kan, pakai motor kan. Motor ini biasanya misalnya kemana kek jauh lah ya, pokoknya lebih dari 200 kilo lah. Itu kan udah 100 kilo, 200 kilo udah keluar kota itu namanya. Dan kalau keluar kota gua pakai knalpot racing, gua itu apa ya, malas ditilang. Misalnya ngurusnya itu kan lu harus balik lagi ke kota itu lagi buat ke itunya apa, kantor kepala daerahnya atau samsat atau apapun itu, polresnya, buat sidang di kotanya itu kan lu harus bolak-balik mungkin. Atau gua nggak tahu bisa, tapi kayaknya kayak gitu sih, harus ke daerah yang pas lo ditilang lagi kan. Nah itu gua males banget. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua itu yang pasti ya berisik. Berisiknya itu bukan apa ya, jadi ngeganggu orang banget sih kan. Iya pasti ngeganggu orang kan. Dan itu kalau buat gua ya itu nggak enak lah diliatin orang kan. Mungkin ada yang nggak suka pasti kan, ada yang nggak suka lah pasti. Kecuali kalau cuma buat, kalau dipasang DP killer mungkin ya lebih adem sedikit lah. Cuma buat gaya-gayaan boleh buat enak-enak. Cuma kalau yang knalpot racing yang blong itu kan drong brut. Fuck, jangan gak enak didengar bro, risik, mengganggu orang gitu kan. Ntar lu malah diliatin orang, dimarahin orang kan nggak enak kan. Terus yang ketiga ya, yang ketiga itu bikin arogan sih. Iya kan, emang gue pernah sih pakai knalpot racing, pakai motor knalpot racing itu kan hawanya itu kan kepengen gebar-gebar mulu kan. Lu jadi ngerasa sok gaya gitu kan. Jadi kepedean lu meningkat 200% anjir. Jadi lu tuh kepengen kebut-kebutan mulu. Lu kepengen kebut-kebutan mulu, kepengen gebar-gebar mulu kan.
Jadi arogan gitu kan, sombong gitu kan. Lu pakai motor gede aja udah sombong, apalagi tambah knalpot racing, udah jadi belagu arogan itu. Itu menurut gua ya. Kalau menurut tuh pasti iya banget sih. Canda. Kalau menurut gua itu arogan. Ya arogan lah, ya kan. Terus yang keempat, buat mesin itu nggak bagus lah. Yang pasti itu pasti banget sih. Itu buat mesin itu nggak bagus sama sekali ya. Soalnya kan yang namanya standar pabrik itu kan semuanya kan udah standar, udah distandarin dari knalpot, dari mesin, dari pembuangan bahan bakar, pembakaran itu kan udah distandarin semua. Jadi kalau lu mau ganti knalpot itu lu harus juga harus ada yang disetting lagi, lipat. Misalnya lu setting ECU atau apa lu kayak kalau motor injeksi kan pakai ECU ya. Jangan cuma diganti knalpotnya doang. Kalau menurut gua itu ya, kalau menurut tuh nggak tahu. Soalnya apa? Soalnya gini. Kalau lu pakai knalpot racing, tar dulu, ramai bro. Itu pembakarannya tuh jadi harus lebih gitu kan. Misalnya gini, lu knalpot racing itu kan kalau kata orang kan menambah power kan, kata orang ya, itu menambah power ya, emang menambah power. Tapi kan kalau powernya nambah kan bensinnya, bahan bakarnya juga nambah, bahan bakarnya nambah, tapi settingan pembakarannya itu masih standar. Nggak bisa gitu lah bro. Nanti terjadi pembakaran kering, yang harusnya bakarnya lebih, tapi di ECU itu di sistem pembakarannya itu masih standar. Jadi kan pembakaran kering dan itu bikin motor cepet panas, cepet rusak lah pasti. Bikin berbet kayaknya sih. Itu yang bikin berbet motor kayak gitu kayaknya. Lalu pasti ngerasain lah yang pakai knalpot racing. Suara gue nggak enak banget ya kayaknya didengar ya. Soalnya gue pulang kerja belum minum kayaknya ini ya. Soalnya nggak fokus banget. Ini lampu merah ya. Polisi. Nah kalau kayak gini kan enak gak pakai knalpot racing, walaupun biasa-biasa aja ya, nggak keren gitu kan. Cuma kan kalau dibawa kemana-mana itu kan enak. Lu nggak usah khawatir ada polisi, kayak aman. Terus apa lagi ya? Ini keempat ya tadi ya. Kelima apa? Kelima naon yuk. Ntar aja lah, sambil jalan ya, sambil jalan. Kelima itu kalau lu nggak bisa nyetingnya itu sebenarnya nggak ada perubahan di kecepatan sih, di top speed ya. Gue balapan sama CBR itu berani banget gue. Soalnya apa? Gue gini dulu. Arogan nggak? Gue ngomong arogan nggak? sorry kalau suara gue arogan ya. Soalnya suara gue emang kayak gini sih. Soalnya gue tuh pernah balap ini ya standar ya, ini motor Fiction R gue. Ini kan mesinnya itu R15 yang versi 3 kan, yang V3. Terus gue balapan sama R15 nya langsung yang V3 itu yang upside down. Dia pakai Proliner kayaknya. Dia pakai Proliner, gue standar kayak gini ting di jalan. Itu jalan lurus yang cukup panjang. Dan gue sama dia tuh stuck di 135, 133, 132, 135. Dan gue stuck di situ, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa, top speednya udah nggak bisa nambah lagi. Dan dia pun juga gitu, malah gue yang di depan. Mungkin karena bobot gue lebih ringan dari dia ya. Dan gue yang di depannya dia, padahal dia pakai knalpot racing bro, knalpot Proliner yang original itu, yang bukan Akralinggo, Akralingding. Dan gue pernah juga balapan sama CBR 150 dan gue menang juga, dia pakai knalpot racing.
Gue nggak tahu atau kalau gue bobotnya emang lebih ringan, tapi yang jelas gue nggak tahu di mana nambah kecepatannya apa enggak. Cuma kalau lu mau pakai knalpot racing, kalau mau nambah kecepatan lu harus setting ECU lah ya. Setting ECU, jangan cuma diganti knalpotnya. Itu menurut gua ya. Ini menurut gua. Jadi lu mau komen apa juga terserah lu. Oke. Iya. Ini video gua. Bercanda. Dan itu emang beneran ya. Jadi kalau mungkin ditarikan mungkin nambah ya, soalnya bolongan knalpotnya itu gede. Tembakan anginnya mantap. Oke, kayak segitu aja sih. Sebenarnya masih ada. Cuma ya itu biasa aja sih. Ini kayak enggak ya kayak gitulah. Kayak apa ya? Kayak pokoknya ngeganggu orang aja lah. Misalnya di belakangnya itu kan tembakan anginnya itu kan gede. Jadi yang ngeganggu orang. Kayak gitu knalpot racing. Jadi kayak cukup segitu aja ya. Gue mau pulang, mau tidur, mau istirahat. Capek bro. Habis kerja. Oh ya ini pada jam 7:30. 7:30 gue habis shift 3. Biasa kuli pabrik. Dan pengen istirahat. Oke, sorry banget kalau suara gue arogan, soalnya gue capek, emang suara gue kayak gini ya. Oke, goodbye bro. Salam.